Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya Minan LK Elektronik Kandangan. Di mana di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yaitu mengenai kulkas 2 pintu. Di mana teman-teman di sini bisa dilihat ya skema kulkas 2 pintu yang nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Di mana di sini kita akan mengadakan lagi kursus kulkas online yaitu bagian kulkas 2 pintu. Namun sebelumnya kita mengenal dulu apa-apa saja yang ada di kulkas 2 pintu. Ya teman-teman bisa dilihat bentuk realnya ya seperti ini. Namun untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita lanjutkan di episode lain ya. Sekarang saya akan membahas masalah timer. Karena di kulkas 2 pintu terdapat timer ya teman-teman, untuk yang bukan jenis digital ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi akan saya jelaskan di sini cara kerja dan fungsi timer pada kulkas 2 pintu. Oke, sekarang kita buka dulu ikatannya biar teman-teman tahu penjelasan mengenai kulkas 2 pintu, yaitu di bagian timer. Di sini teman-teman akan melihat tulisan 1, 2, 3, 4. Ini disebut juga dengan timer 13 ya teman-teman. Dimana dikatakan di sini timer 13 karena arus pemberian tegangan untuk menghidupkan motor di sini di bagian timer ini bagian 1 dan bagian 3. Jadi untuk memudahkan, anggap di sini 0 di bagian satunya, nomor satunya, kemudian di nomor 3-nya 220-nya. Jadi yang di sini langsung masuk ke sumber tegangan listrik. Yang untuk 1 dan 3. Makanya disebut 13. Kalau yang 14 artinya 1 dan 4 untuk pemberian arus seperti ini. Kalau untuk yang 14. Untuk yang 14 itu untuk timernya lebih tebal ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh kepada teman-teman seperti apa bentuknya yang 14 ya. Kalau yang ini yang 13. Sebentar saya ambilkan dulu contohnya yang 14. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Saya sudah bawakan contohnya yang 14 seperti ini ya teman-teman. Yang 14 dia tebal untuk timernya. Kalau untuk yang 13 tipis. Jadi ini 13 ya teman-teman. Namun cara kerjanya sama. Oke, sekarang yang kita bahas masalah 14 ya, 13 ya. Yang ini. Jadi untuk 14 itu teman-teman pemberian arusnya untuk tegangannya ini dia ini bagian 1, kemudian ini bagian 4. Jadi di sini bagian arus motornya ini ya teman-teman. Ini spool motor ini. Jadi di situ yang disebut dengan 14. Ini hanya istilah ya teman-teman untuk membedakan antara timer yang 14 dengan yang 13, namun cara kerja dan fungsinya sama ya teman-teman. Yaitu untuk mematikan dan menghidupkan kompresor di saat waktu-waktu tertentu ya. Maksudnya dia sesuai dengan timernya ini berapa durasinya. Nanti di saat dia akan terhubung ke bagian motor berapa menit. Kemudian dia akan terputus dalam hitungan berapa menit juga. Jadi itu untuk fungsinya timer ini teman-teman ya. Jadi di sini saya jelaskan lagi kepada teman-teman. Untuk yang ini adalah pemberian arus untuk yang 13. Oke, udah kita tahu semua ya. 13 untuk pemberian arus. Kemudian di situ ada yang namanya saklar ya. Saklar untuk perpindahan arus dari ini sebentar teman-teman. Ya teman-teman, dimana di sini nanti di bagian ini sudah pemberian arus ya teman-teman. Ini kita sebut dengan common ya. Common biar memudahkan. Ini nomor 3 ya teman-teman. Untuk nomor 3 atau pin 3 ini adalah common, dimana arus listrik masuk ke sini dari termostat atau 220 ya biar lebih memudahkan lagi. Anggap ini arus 220. Dimana arus 220 ini akan berpindah ke bagian warna ini abu-abu dan juga oranye. Dimana untuk bagian oranye ini adalah untuk bagian bimetal atau heater ya teman-teman.
yaitu di sini di bagian heater ini teman-teman. Nanti kita jelaskan yang akan datang ya di video kursus kulkas 2 pintu nanti ya, karena kita khusus membahas timer aja untuk saat ini. Jadi di sini untuk larinya ke bagian heater, jadi perpindahan arus di sini dari warna hijau pindah ke heater pada saat dia proses defrost ya, pencairan bunga es. Pada saat durasi berapa menit, berapa jam gitu ya, terhitung dari sejak awal kulkas dihidupkan, maka kaki nomor 3 ini akan terhubung ke bagian heater atau ke bagian bimetal atau ke bagian fuse. Kemudian yang bagian ini ke bagian kompresor, dimana nanti pada saat kulkas posisinya timer ini pada posisinya dari common yang warna hijau ini berpindah ke sini, maka kompresor secara otomatis dia akan hidup. Nanti pada saat berjalannya waktu sekitar 8 jam kurang lebihnya ya, maka posisi timer dari ini posisi kaki nomor 3 ini yang terhubung ke bagian 220 listrik ini akan pindah ke bagian ini untuk memberikan arus kepada bimetal dan heater juga fuse ya. Namun nanti akan kita pelajari juga untuk sistem keseluruhannya. Kita di sini hanya untuk membahas masalah timer ya teman-teman. Kemudian teman-teman perlu ketahui di sini ada reset ya, untuk mereset, dimana apabila kita melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, dimana posisi bunga es udah dicairkan semua ya, sudah bersih, anggap seperti kulkas baru beli, maka kita harus memutar ini teman-teman pada posisi dia nanti hidup ya. Kita putar beberapa kali sampai nanti ditemukan posisi dia hidup. Oke, nanti kita praktekkan ya. Kita buka dalamnya untuk putaran ini. Jadi pada saat dia nanti kita ingin merestart kulkas 2 pintu, anggap seperti kita baru beli dari toko, belum pernah dipakai. Jadi kita harus putarin teman-teman. Setiap kita melakukan perbaikan, kita harus memutar ini teman-teman. Karena tujuannya ini adalah untuk menyetandarkan lagi seperti kulkas yang pertama kali belum pernah dipakai. Karena pada saat nanti kulkas kita hidupkan, kemudian ini belum kita putar ke posisi restart, maka nanti pada saat misalkan ini kulkas pada posisi saklar di common ini ya, akan mendekati 2 jam lagi akan mati, maka nanti pada saat kita hidupkan kulkas nanti 2 jam dia mati, sedangkan proses untuk pencairan bunga es juga belum ya, sedangkan untuk kulkasnya juga belum terlalu dingin, kemudian mati dia. Nah makanya harus kita restart dulu ke bagian pertama kali awal-awal mau kulkas dihidupkan. Itu tujuannya ini untuk merestartnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka bagian dalamnya ya teman-teman, biar tahu ya posisi ini saklar ini terhubungnya di dalam. Oke, saya lakukan pembongkar dulu. Di sini saya sediakan obeng sudah untuk membukanya biar teman-teman bisa melihat agar lebih mudah pemahamannya ya. Oke, saya lakukan pelepasan dulu. Jadi timer ini teman-teman kerusakannya kadang-kadang bukan karena di motornya ya, tapi karena di bagian gearnya. Karena gear di dalam ini juga ada yang mungkin lepas 1 atau 2 ya, sehingga akan mempengaruhi kinerja timer untuk dia berputar, untuk memindahkan posisi daripada heater dan kompresor. Oke, saya coba dulu membukanya pelan-pelan teman-teman, karena ini bisa terhambur ya isinya. Oke teman-teman, bisa dilihat dalamnya seperti ini ya teman-teman. Dimana tadi sudah saya jelaskan pin nomor 3 ini berarti terhubung ke bagian kompresor ya teman-teman. Pada saat ini posisi seperti ini pin kaki 3 ya, pin nomor 3 akan terhubung ke kompresor, maka kompresor pada saat ini dalam keadaan on, hidup. Kemudian ini hidup dalam beberapa jam. Setelah itu dia berputar karena motornya jalan ya. Oke, saya coba putar dulu.
Nah, pada saat ini teman-teman dia berpindah posisi ke bagian heater ya teman-teman, dimana arus 220 yang masuk ke bagian kompresor udah terputus. Di sini teman-teman bisa dilihat ya, ada celah ya, tidak terhubung. Kemudian di sini terhubung, dimana kaki pin nomor 2 ini terhubung ke bagian heater atau bagian bimetal. Di sini dengan tujuan standby, siap menerima perintah dari bimetal untuk menghidupkan heater. Apabila bimetal nanti bekerja, pada saat ada pembukuan es di evaporator, bimetal terbaca, maka dia akan terhubung secara otomatis, nanti heater akan hidup. Jadi walaupun dia sudah terhubung ke bagian heater ya teman-teman, dia belum bisa, heaternya belum aktif, karena bimetal yang ini, bimetal ini pada saat suhu dingin dia akan terhubung ya teman-teman. Namun apabila suhunya belum mencapai titik limit dinginnya bimetal ini, maka heater belum bekerja ya teman-teman. Untuk heater ini belum aktif. Jadi dia standby aja di sini walaupun sudah terhubung ke bagian heater, namun bimetal belum menghubungkan lagi untuk mengaktifkan heater. Jadi untuk yang ini kompresor mati ya teman-teman. Mungkin durasinya sekitar 15 menit. Setelah prosesnya selesai, dia akan terhubung lagi ke bagian kompresor, kemudian secara otomatis on, kemudian secara otomatis kompresor akan on lagi. Oke, sekarang kita putar lagi, kita posisikan ke posisi kompresor on. Itu saja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang dia berpindah posisi lagi ke posisi kompresor hidup. Nah, jadi beginilah teman-teman penampakan dalamnya. Jadi kerusakan timer ini bukan disebabkan karena motornya bermasalah ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pengukuran di bagian ini. Walaupun diukur dia memang nyambung ya, karena pada saat kita putar dia nyambung ke sini. Namun nanti pada saat kita putar lagi dia akan nyambung ke sini. Kita hanya mengetahui sambung tidaknya, namun tidak mengetahui apakah ini bagus apa rusak kalau tidak melakukan pengetesan atau percobaan selama 1 atau 2 hari ya teman-teman. Karena gear di bagian ini teman-teman bisa ada yang keropos ya, ada yang rusak, ada debu, kotoran, atau bahkan semut-semut masuk ya, masuk semut-semut kecil, maka dia akan menghambat pergerakan gearbox ini untuk menyesuaikan waktu yang dibutuhkan pada saat dia ingin menghubungkan ke pin yang nomor 4 ataupun ke nomor 2. Jadi kerusakannya teman-teman tidak bisa dideteksi dengan alat pengukuran ya teman-teman, karena di sini sistemnya gear. Nah, ada gear. Jadi kita harus melalui percobaan untuk mengetahui apakah timer ini berfungsi dengan baik. Walaupun kita ukur di sini motornya hidup. Kemudian kita beri arus dia muter. Namun untuk mekanisme di sini belum tentu dia lancar ya teman-teman berputarnya untuk gear ini. Jadi memang tidak bisa dilakukan pengukuran, tapi harus melalui percobaan pengetesan dalam waktu 1 atau 2 hari. Apabila tidak ada masalah dalam 1-2 hari, kemudian proses pencairan bunga es lancar, berarti bisa dinyatakan timer ini dalam keadaan bagus. Oke teman-teman, sekian saja ya informasinya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman terbantu mengenai penjelasan saya yang begitu sulit ya. Karena memang saya bukan seorang guru, namun saya mencoba memberi ilmu pengetahuan kepada teman-teman, pengalaman yang ada pada diri saya. Jadi segitulah teman-teman apa adanya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dengan kursus kulkas online 2 pintu ya teman-teman, di sini dimana alatnya sudah saya siapkan, namun menunggu waktu yang pas agar saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Untuk sementara waktu saya tutup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jika suka dengan video saya silahkan di like. Jika ingin berlangganan konten saya secara gratis silahkan di subscribe. Salam Minan LK, servis kulkas kandangan. Bye bye.